Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kartika Handayani, NPM saya 201434054. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Pembelajaran Terpadu dan Tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang dongeng. Jadi, dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, dongeng biasanya berisi pesan ataupun amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana, di mana alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu seperti Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Emas. Pada gambar berikut yang saya tampilkan merupakan gambar dari dongeng terjadinya Danau Toba dan Pulau Samosir. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan, jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena itu, pepaya diam saja. Kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang aku punya. Hebat bukan? Pepaya pun terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa kau hanya diam saja, Pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghela napas. Ia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Kelapa, aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa pun terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Nah, dari dongeng di atas, siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Ya, jawabannya adalah pohon pepaya. Dan apa pesan yang terdapat dalam dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa tersebut? Nah, jawabannya yaitu setiap makhluk di dunia ini memiliki kekurangan dan kelebihan, jadi tak perlu menyombongkan diri. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dongeng beserta contohnya. Yang pertama ada dongeng mite. Mite atau mitos merupakan sebuah dongeng yang bercerita mengenai suatu kekuatan goib seperti makhluk halus, setan, jin, ataupun dewa-dewi. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Dan yang kedua yaitu dongeng legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya atau pemilik cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Berbeda dengan mite, legenda bersifat sekuler ataupun keduniawian. Contohnya yaitu legenda Banyuwangi, Malin Kundang, legenda Danau Toba, dan Candi Prambanan. Yang ketiga yaitu dongeng fabel. Fabel yaitu cerita singkat yang berisi ajaran moral dengan tokohnya adalah binatang yang berseri sifat seperti manusia. Contohnya yaitu si kecil kancil. Yang keempat yaitu dongeng hikayat. Hikayat adalah jenis cerita rekaan dalam serta Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan. Ada kalanya hikayat bercerita tentang sejarah atau riwayat hidup. Contohnya yaitu hikayat si miskin dan hikayat hang tua. Yang kelima yaitu dongeng sage. Dongeng sage adalah cerita
yang berdasarkan peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi masyarakat. Contohnya yaitu Kebo Iwah. Yang keenam adalah dongeng parabel. Dongeng parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contohnya adalah kisah para nabi dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu dongeng jenaka. Dongeng jenaka adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik, dan masing-masing dilakukan secara humor. Contohnya adalah Lebay Malang, Pak Belalang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur dongeng. Dongeng memiliki unsur-unsur penting yang terkait dengan pengembangan dalam fiksi anak. Unsur-unsur dongeng terdiri dari tema, yaitu judul dongeng, tokoh, yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng, alur atau rangkaian cerita atau peristiwa dalam dongeng. Selanjutnya ada latar, tempat, yaitu waktu dan suasana dalam dongeng, sudut pandang, yaitu arah pandangan seorang pengarang menyampaikan cerita, dan yang terakhir adalah moral atau pesan, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Nah, sekian video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.